jarak, saya nggak tahu jarak Mekah Madinah itu berapa. Ketika sudah menempuh perjalanan sepanjang itu gitu ya, sudah mimpi, bayangkan kita itu kayak dari Surabaya mau ke Mojokerto sudah 10 tahun nggak pulang, sudah nyampe gang ternyata nggak boleh masuk, itu nggak boleh masuk. Kemudian betapa rindunya itu yang pertama. Yang kedua adalah bayangkan kalau kita itu sudah dijanjikan mendapatkan sesuatu, kita sudah yakin, bayangan kita itu kita sudah jalan pakai telapak kaki kita itu sudah berdarah-darah gitu ya, ternyata pada saat udah mau mendapatkan itu ternyata yang jadi itu nggak jadi. Itu kecewanya itu gimana gitu ya. Bayangkan kekecewaan sahabat yang sudah berlelah-lelah gitu ya, sudah pakai pakaian ihram, sudah mau apa ini ya, yang paling nggak bisa menahan dulu kan Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu marah sekali, semua marah sekali. Kemudian yang jelas yang tidak marah dan bisa menolong itu hanya satu orang, Abu Bakar dan Ummu Salamah ya, Ummu Salamah. Jadi Rasulullah itu untuk memperingati Perjanjian Hudaybiyah ini itu menganjurkan tahallul. Assalamualaikum dear kesayangan, selamat datang di channel Dia Anita Ningtyas. Sebelum teman-teman melanjutkan videonya, pencet tombol merah dulu ya, subscribe channel Dia Anita Ningtyas agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdateku. Subscribe itu gratis loh teman-teman, jadi cukup tekan tombol merah sampai warna abu-abu. Saya tunggu ya. Terima kasih. Enjoy watchingnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa ini? Enggak apa-apa. Di sini ada orang tuanya Zaini lagi tidur. Wis bangun kok. Bukan, tadi sudah bangun kayaknya. Alhamdulillah ya. Saya bisik-bisik aja gak apa-apa ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu sama ini nih. Dan juga itu ada anak Adila ikut. Halo. Dia juga ingin belajar dari Hafizah gitu ya. Gak usah disebut itu. Oh, gak boleh nyebut. Terus saya juga ditemani oleh ibu saya. Halo Mati. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ya. Ini ada Zeni, teman saya. Saya sedang pegang buku, tapi maaf ini belum saya baca. Tapi yang kalau ini yang dipegang oleh Zeni ini, saya sudah baca teman-teman. Ada yang belum punya, segera beli. Hubungin ya publishing, ini nomornya. Oke? Seru, saya baca ini mewek-mewek. Dan hari ini saya mau tanya langsung kepada penulisnya ini. Langsung kepada penulisnya langsung ya. Ini momen mahal teman-teman. Jadi kalau nggak subscribe kebangetan teman. Ini saya ada sama Zeni. Satu hal yang bikin saya mewek-mewek banget itu tentang kesan Iya. pengalaman terkait dengan satu ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap para orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, maka kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Insya Allah. Terus kemudian diteruskan di sini sama Zeni ya. Ayat ini penutup kisah Perjanjian Hudaybiyah. Dan luar biasa ya. Di
halaman selanjutnya itu Zeni ini tidak hanya menuliskan secara sejarah gitu ya, secara sirah, tapi beliau juga mengkaitkannya dengan kondisi kekinian hari ini kayak ini. Jadi banyak mempertanyakan ini itu. Jadi kecurigaan terhadap keputusan Nabi Muhammad saat di perjanjian Hudaybiyah itu sudah terjadi dan hari ini juga terjadi pula gitu ya. Jadi ketika kita menjadi seorang qiyada, seorang pemimpin, mungkin dari tim-tim kita itu mempertanyakan kenapa kok ini, kenapa kok itu, kenapa kok ini gitu ya. Sehingga pada ya nyuwun sewu sikut-sikutan dan lain sebagainya gitu ya. Sini bisa menjelaskan lebih apa yang membuat, jadi ayat ini tuh salah satu ayat yang saya tuh tidak bisa menghafalnya. Ada 2 ayat yang waktu itu tuh saya tidak bisa menghafalnya, itu sampai berhenti, sampai menangis gitu, nggak bisa berhenti. Yang pertama kali mengesankan dari ayat ini adalah yang pertama. Jadi saya pertama kali mengenal benar-benar ayat ini itu ketika saya menjadi pengajar di Gria Al-Quran. Di pengajar saya itu ada namanya Ustadzah Bajatul Uyun, teman sesama pengajar, Ustadzah Bajatul Uyun. Bajatul Iya, Uyun. namanya itu artinya, nama beliau itu adalah keindahan mata, dan memang beliau itu indah dari sisi manapun ya, maksudnya hatinya, karakternya, orangnya juga indah gitu, teman yang luar biasa dan inspiring person gitu, karena beliau hafiz 30 juz, langganan juara terjemah bahasa Inggris ya. Dan kalau tes-tesan sesama pengajar kita kan ada tes ya setiap 1 minggu sekali itu kayaknya beliau tuh lancar aja, nggak pernah tersendat-sendat gitu. Nah beliau itu kita punya kejadian menarik itu, setiap kali waktu sholat tiba itu selalu rebutan untuk tidak bersedia menjadi imam karena merasa belum pantas. Terus saya bilang, apa maksudnya belum pantas? Gitu, kita ini remah-remah rempeyek itu, jadi kita selalu saling mendorong untuk menjadi imam karena kita nggak mau. Saya tuh selalu beralasan saya belum 30 juz, tapi beliau selalu saya belum pantas ya, padahal kan udah jelas kalau dari hadis tuh yang hafalannya paling banyak. Nah dan setiap kali beliau ngimami musli itu pasti ayat dari surat ini. Aku baca aja juga gitu. Awalnya saya dulu tuh, tapi saya mau tanya itu sungkan gitu ya, mau tanya ini surat apa dan kenapa selalu nyampe ke sana. Nah penasaran aja, tapi saya selalu suka ketika beliau mengimami karena ayatnya itu selalu ayat itu dan yang sangat menyenangkan gitu loh. Nah bacaannya maksudnya bukan menyenangkan, menenangkan. Mohon maaf bahasa Indonesianya suka belepotan sekarang. Nah menenangkan begitu ya, tapi saya simpan di hati saja itu surat apa, kemudian juga juz berapa gitu ya, karena saya belum sampai di sana. Nah suatu pagi saya tuh mau setoran, habis subuh saya persiapkan mau setoran karena biasanya setoran saya itu jam 6 atau setengah 7 ke tempatnya Ustadz Baidun Makno. Nah saya baca, ternyata habis itu saya nyampe surat ini, Muhammadur Rasulullah. Ini kan yang biasa dibaca Ustadzah Uyun gitu kan. Saya baca dan saya tuh merasa sangat sulit untuk menghafalnya. Kemudian saya baca artinya gitu. Saya baca artinya ayat pertama Muhammadur Rasulullah itu kayak udah mulai agak-agak berat ini ya. Kemudian ayat selanjutnya, karena kalau saya menghafal itu kan saya baca dulu artinya gitu. Kemudian saya baca bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dan orang-orang yang bersama mereka gitu ya, orang-orang yang membersamai Rasulullah itu ada ciri-cirinya. Nah ciri-cirinya tadi kan sudah disebutkan di ayatnya. Kemudian saya tuh agak terpukul gitu, karena kan yang pertama jadi ingat ini kan tentang perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan kalau kita baca kisahnya ya, saya sekilas aja ya karena saya juga bukan ahli sejarah yang mendalam. Jadi waktu itu Rasul kan sudah bermimpi untuk umroh ke Mekah kembali. Semua sahabat itu senang karena mereka sudah berapa tahun rindu ya tidak pulang. Mereka sudah memakai baju ihram, sudah mau masuk ke Mekah, ternyata ditahan sama orang-orang Quraisy begitu ya, tidak diizinkan masuk dan akhirnya terbuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu isinya kan saling tidak menyerang selama 10 tahun. Kemudian juga orang-orang yang
punya kerabat di Mekah itu harus dikembalikan ya, yang harus dikembalikan ke Mekah. Dan mereka juga istilahnya itu berkunjung. Pokoknya intinya beberapa poin ya, kalau nggak salah 3 poin itu yang Nanti saya cari. Jadi nanti di sini. Nah, yang paling di sini. yang jelas gini, bayangkan ya, jarak, saya nggak tahu jarak Mekah Madinah itu berapa. Ketika sudah menempuh perjalanan sepanjang itu gitu ya, sudah mimpi, bayangkan kita itu kayak dari Surabaya mau ke Mojokerto, sudah 10 tahun nggak pulang, sudah nyampe gang ternyata nggak boleh masuk. Itu nggak boleh masuk. Kemudian betapa rindunya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bayangkan kalau kita itu sudah dijanjikan mendapatkan sesuatu, kita sudah yakin, bayangan kita itu kita sudah jalan pakai telapak kaki kita itu sudah berdarah-darah gitu ya. Ternyata pada saat udah mau mendapatkan itu, ternyata yang jadi itu nggak jadi. Itu kecewanya itu gimana gitu ya. Bayangkan kekecewaan sahabat yang sudah berlelah-lelah gitu ya, sudah pakai pakaian ihram, sudah mau ya yang paling nggak bisa menahan dulu kan Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu marah sekali, semua marah sekali. Kemudian yang jelas yang tidak marah dan bisa menolong itu hanya satu orang, Abu Bakar dan Ummu Salamah ya. Jadi Rasulullah itu untuk memperingati Perjanjian Hudaybiyah ini itu menganjurkan tahallul. Kan ungkapan kebahagiaan kan, sudah dibebaskan dari ihram kalau orang haji itu. Nah, mereka juga seluruh sahabat itu nggak ada yang mau. Padahal Rasulullah itu memerintahkan ayo tahallul, nggak ada yang mau. Nah, mereka kecewa gitu loh. Katanya kita dijanjikan, kenapa kita sekarang nggak boleh masuk? Katanya sudah sudah Allah itu sudah menjanjikan kita bakalan dapat kemenangan, kita dikembalikan ke Mekah. Kok sekarang Rasulullah mau aja? Karena pada saat itu kekuatan Rasul tuh sudah besar. Seandainya Rasulullah mau sudah perang di situ tuh kan ya kan juga kalah gitu juga ya. Bisa ada kesempatan menang gitu loh. Bayangkan kecewanya seperti itu. Kemudian kalau saya pribadi tuh coba bayangkan jadi Rasulullah ya. Rasulullah juga capek ya. Patah hatinya ya gitu. Galau Kecewa ya jelas sama sahabat-sahabatnya. Kenapa sedih. Kemudian waktu itu Umar marah datang ke Abu Bakar gitu. Gimana sih keputusannya Rasulullah? Protes. Katanya kita dijanjikan kemenangan, katanya kita dijanjikan masuk Mekah, tapi kok mau menandatangani Perjanjian Hudaybiyah. Dan dalam Perjanjian Hudaybiyah itu kan nggak ada bismillahnya, tapi dengan nama Tuhan gitu, karena nggak terima itu nanti kayak bau-bau Islam gitu. Nah, waktu itu akhirnya yang saya salut justru waktu itu Abu Bakar dan Ummu Salamah. Karena pada saat itu Abu Bakar itu begini, ketika semuanya marah diwakili Umar, katanya kita ini dijanjikan. Abu Bakar jawabnya apa? Tapi kan tidak dijanjikan waktunya kapan. Kan nggak ada tertulis bahwa tahunnya adalah hari ini, bahwa waktunya adalah hari ini. Nah, kita Abu Bakar ya, karena memang selalu seperti itu. Nah, kemudian semuanya disuruh tahallul nggak mau, turunlah ayat Muhammadur Rasulullah. Itu kayak negur, Muhammad itu Rasulullah, puncak akhlak tertinggi itu taat kepada Allah. Kalau kamu mau taat kepada Allah, ya ikutilah Rasul gitu. Dan Rasul itu siapa? Muhammad. Kok kamu disuruh tahallul tuh nggak mau gitu. Dan kamu disuruh menerima keputusan itu nggak mau. Setiap perbuatan Rasul itu Allah yang nunjukin gitu. Kalau kamu meragukan keputusan Rasul, itu artinya kamu juga meragukan Allah gitu. Maka ayatnya itu ya Muhammadur Rasulullah, jadi penegasan Rasul Muhammad itu Rasul. Jadi kemudian juga Ummu Salamah waktu itu begini, ya Rasulullah, jangan kamu memerintahkan lagi mereka tahallul. Kamu datang di hadapan mereka tahallul, kemudian menyembelih kambing. Kambing apa unta ya? Ya lupa saya, mungkin kambing domba atau unta ya. Nah, pada saat itu akhirnya apa yang terjadi? Semuanya itu ikut gitu. Jadi itu juga sebuah teladan gitu loh, bahwa memang seperti dalam surat An-Nahl ayat 25, dakwah itu bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Itu hikmah dulu, mau'idhah hasanah kemudian. Jadi pertama itu teladan. Jadi Rasulullah itu ya memang memberikan teladan buat ditiru. Itu yang pertama. Jadi kenapa ayat itu pertama kali namanya itu Muhammadur Rasulullah. Kemudian
apa ya, teguran Allah itu berlanjut. Jadi orang-orang yang membersamai dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Nggak kebalik ya. Nggak